Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tasya Ayu Firnanda dengan NIM 2506045010028. Saya dari kelas 2, Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pertumbuhan penduduk menjadi masalah atau justru menjadi potensi pembangunan. Pengertian pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah proses bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah dalam periode tertentu yang dipengaruhi oleh 3 komponen utama, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi. Pertumbuhan ini dapat bersifat alami, selisih antara kelahiran dan kematian, maupun total termasuk migrasi. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi umumnya terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang masih menghadapi tantangan dalam pengendalian jumlah penduduk. Pertumbuhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, sehingga perlu dikelola secara terencana agar tidak menimbulkan permasalahan di masa depan. Pertumbuhan penduduk sebagai potensi pembangunan. Pertumbuhan penduduk pada dasarnya dapat menjadi modal utama pembangunan apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang baik dan kebijakan yang tepat. Jumlah penduduk yang besar menyediakan tenaga kerja dalam jumlah melimpah yang dapat menggerakkan berbagai sektor ekonomi seperti industri, pertanian, dan jasa. Selain itu, banyaknya penduduk juga menciptakan pasar yang luas, sehingga mendorong peningkatan produksi dan distribusi barang serta jasa. Kondisi ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi karena terjadi peningkatan aktivitas ekonomi secara menyeluruh dan lebih lanjut. Dalam kondisi tertentu, pertumbuhan penduduk dapat menghasilkan bonus demografi, yaitu ketika jumlah penduduk usia produktif lebih dominan dibandingkan usia non-produktif. Pada fase ini, negara memiliki peluang besar untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat karena beban tanggungan relatif lebih kecil. Jika dimanfaatkan dengan baik melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan penyediaan lapangan kerja, bonus demografi dapat menjadi pendorong utama kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional. Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga berpotensi meningkatkan inovasi dan kreativitas. Semakin banyak individu yang memiliki akses terhadap pendidikan dan teknologi, semakin besar peluang munculnya ide-ide baru yang dapat meningkatkan efisiensi produksi, menciptakan teknologi baru, dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk dapat menjadi kekuatan besar dalam menghadapi persaingan global. Faktor penyebab pertumbuhan penduduk sebagai potensi pembangunan. Sumber daya manusia, SDM yang melimpah. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi aset penting bagi pembangunan karena menyediakan tenaga kerja dalam jumlah yang melimpah. Dalam konteks pembangunan, tenaga kerja merupakan faktor produksi utama yang menentukan keberhasilan sektor ekonomi. Jika penduduk memiliki kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesehatan yang baik, maka mereka dapat bekerja secara produktif dan inovatif. SDM yang unggul mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pertumbuhan industri, serta mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, investasi pada pendidikan dan pelatihan menjadi kunci agar jumlah penduduk yang besar benar-benar menjadi kekuatan, bukan sekadar angka statistik. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan jumlah konsumsi masyarakat terhadap berbagai kebutuhan hidup, seperti pangan, sandang, papan, transportasi, dan teknologi. Kondisi ini menciptakan pasar yang luas bagi pelaku usaha, sehingga mendorong peningkatan produksi barang dan jasa. Ketika produksi meningkat, maka kebutuhan tenaga kerja juga bertambah, sehingga membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi pengangguran. Selain itu, meningkatnya aktivitas ekonomi akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan negara. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk dapat menjadi motor penggerak ekonomi apabila didukung oleh kebijakan ekonomi yang tepat dan stabilitas nasional. Bonus demografi.
Bonus demografi merupakan kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif 15-64 tahun lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif, anak-anak, dan lansia. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena jumlah tenaga kerja yang tersedia sangat besar, sementara beban tanggungan relatif kecil. Dalam situasi ini, masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan tabungan, investasi, dan produktivitas. Namun, bonus demografi tidak otomatis membawa keuntungan jika tidak diimbangi dengan pendidikan yang berkualitas dan ketersediaan lapangan kerja. Maka, justru dapat menimbulkan masalah seperti pengangguran massal. Pendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Penduduk yang banyak dan beragam latar belakangnya dapat menjadi sumber lahirnya inovasi dan kreativitas. Semakin banyak individu yang memiliki akses terhadap pendidikan dan teknologi, semakin besar pula peluang munculnya ide-ide baru yang dapat memajukan berbagai sektor kehidupan. Inovasi ini dapat berupa pengembangan teknologi, metode produksi yang lebih efisien, maupun solusi terhadap permasalahan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, kemampuan inovasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing suatu negara di tingkat internasional. Pertumbuhan penduduk sebagai masalah pembangunan. Pertumbuhan penduduk dapat menjadi beban pembangunan jika tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya dan perencanaan yang matang. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya pengangguran akibat jumlah tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan lapangan kerja yang tersedia. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, dan ketidakstabilan sosial. Pertumbuhan penduduk yang cepat juga dapat memperparah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Banyaknya penduduk dengan kualitas pendidikan yang rendah akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga pendapatan mereka rendah. Akibatnya, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar. Hal ini dapat menghambat pemerataan pembangunan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pertumbuhan penduduk memberikan tekanan besar terhadap sumber daya alam. Kebutuhan akan pangan, air, energi, dan lahan meningkat secara signifikan. Jika tidak dikelola dengan bijak, hal ini dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan yang berujung pada kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran, dan krisis air bersih. Dampak lingkungan ini tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga dapat mengancam kehidupan generasi mendatang. Masalah lain yang muncul adalah meningkatnya beban pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas layanan, maka kualitas pelayanan akan menurun dan ketimpangan antar wilayah akan semakin besar. Faktor penyebab pertumbuhan penduduk sebagai masalah pembangunan. Yang pertama, pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja. Salah satu dampak negatif pertumbuhan penduduk adalah meningkatnya jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan usia muda. Pengangguran tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat memicu masalah sosial seperti kriminalitas, konflik sosial, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk tanpa perencanaan ekonomi yang matang dapat menjadi beban bagi negara. Yang kedua, kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pertumbuhan penduduk yang cepat seringkali tidak diiringi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Banyak penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak, sehingga terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Selain itu, distribusi pendapatan yang tidak merata menyebabkan kesenjangan sosial semakin tajam antara kelompok kaya dan miskin. Hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan menghambat proses pembangunan yang berkeadilan. Tekanan terhadap sumber daya alam. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan terhadap sumber daya alam, seperti air, lahan,
pangan, dan energi. Jika pemanfaatan sumber daya tersebut tidak dilakukan secara bijak, maka akan terjadi eksploitasi berlebihan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumber daya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengancam keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan generasi mendatang. Permasalahan lingkungan dan urbanisasi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi seringkali menyebabkan meningkatnya urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk di perkotaan, munculnya permukiman kumuh, serta meningkatnya polusi udara, air, dan tanah. Selain itu, meningkatnya volume sampah dan berkurangnya ruang terbuka hijau juga menjadi masalah serius yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Beban pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan kebutuhan tersebut secara signifikan. Jika pemerintah tidak mampu menyediakan layanan yang memadai, maka kualitas pelayanan publik akan menurun dan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan semakin besar. Hal ini dapat menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata. Faktor penentu pertumbuhan penduduk menjadi masalah atau justru menjadi potensi pembangunan. Pertumbuhan penduduk akan menjadi potensi atau masalah sangat bergantung pada kualitas pengelolaannya. Faktor utama yang menentukan antara lain kualitas pendidikan yang mempengaruhi kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja, kebijakan pemerintah yang tepat dalam mengatur pertumbuhan penduduk, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup juga sangat berperan penting. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi pertumbuhan penduduk. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai pertumbuhan penduduk menjadi masalah atau justru menjadi potensi pembangunan. Dapat saya simpulkan, pertumbuhan penduduk merupakan fenomena yang memiliki dua sisi, yaitu sebagai potensi dan sebagai masalah. Sebagai potensi, pertumbuhan penduduk dapat menjadi modal utama pembangunan melalui penyediaan tenaga kerja, peningkatan konsumsi, dan dorongan inovasi. Namun, sebagai masalah, pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan pengangguran, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan beban pembangunan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesadaran masyarakat agar pertumbuhan penduduk dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan nasional. Itulah penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.